Hai Cakramania, kembali lagi hari ini di episode baru Cakraloka. Tapi hari ini kita kedatangan narasumber terhormat. Perkenalan dulu dong kalau gitu. Oke Cakramania, saya Rizky Firmansyah, saya sebagai Kasubdit Seleksi di Universitas Negeri Malang, juga saya sebagai dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi karena narasumber hari ini adalah Kasubdit Seleksi di Direktorat Pendidikan, tentu saja episode Cakraloka hari ini tidak jauh-jauh dari seleksi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak atau Kak ini ya panggilnya? Iya kakak aja lah, kan ini kakak. Untuk siswa seluruh Indonesia ya? Oh baik. Karena siswa harusnya manggilnya Kak aja. Kan saya masih muda ya? Iya. Nggak usah ya, Ted gitu ya, Ted gitu. Edit tolong. Oke, jadi mungkin bisa dijelaskan sedikit Kak tentang seleksi mandiri di UM ini. Oke. Jelasinnya jangan dikit dong. Oh biar, banyak? Oh iya. Harus banyak, biar semua siswa paham, sepaham-pahamnya ya. Kita kupas tuntas. Oke. Karena jalur mandiri di UM itu sangat lengkap. Sangat lengkap. Kenapa sangat lengkap? Karena dari jalur prestasi sampai dengan kemitraan itu menjadi pilihan yang tidak hanya istilahnya segmented ya. Artinya hanya siswa tertentu gitu. Tapi semua siswa Indonesia bisa milih apapun. Oh, oke. Gitu. Jadi kita sangat lengkap. Oke, mulai ya. Yang pertama. Yang pertama. Oke, jalur mandiri yang pertama, jalur prestasi. Nah, jalur prestasi itu hanya untuk semua siswa yang punya bisa memenuhi salah satu di antara dua kategori. Yang pertama adalah juara 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi. Udah, itu dari penyelenggara yang kredibel. Jadi kalau misalnya saya juara 1 nih, tapi tingkat kota, ya nggak boleh pasti. Karena syaratnya harus juara 1, 2, 3 minimal tingkat provinsi. Ya. Kalau saya nggak punya nih kejuaraan di tingkat manapun ya, nggak pernah berprestasi, tapi saya sangat mahir bahasa Inggris. Nah, kita punya skema yang kedua di jalur prestasi. Jadi Cakramania kalau punya prestasi di bidang bahasa Inggris ya, bisa melampaui skor minimal dari 4 tes yang kita sediakan. Jadi bisa IELTS, TOEFL, IBT, ITP sama Duolingo. Oh, Duolingo juga. Duolingo juga. Jadi semua siswa kalau jago bahasa Inggris bisa tes di antara itu, bisa melampaui skor minimal kita, udah bisa daftar di jalur prestasi. Oh, ngomong-ngomong jalur prestasi, dulu saya masuk UM lewat Mandiri Prestasi loh. Nah, kan berarti Cakramania harus banget nih. Langsung cek website kita seleksi.um.ac.id. Cek di sana semuanya ya. Karena ini hostnya aja bisa jalur prestasi ya. Betul. Masa kalian nggak bisa? Ya. Cuma jalur prestasi yang ada beasiswanya. Oh, menarik. Betul. Menarik. Jadi kalau sudah lolos tahap 1, kemudian masuk tahap 2, mereka bisa punya kesempatan untuk dapat beasiswa bebas IP dan UKT. Kalau udah jalur mandiri kan semua PTN pasti ada IP-nya. Iya, betul. Iuran Pengembangan Institusi, singkatannya IP. Nah, itu bisa bebas IP dan UKT 2 semester, atau bebas IP 100%, jadi bayar UKT ya. Oh, iya. Atau bebas IP 50%, berarti kalau IP-nya 20 juta cuma bayar 10, 50% aja plus UKT. Atau tidak dapat beasiswa apa-apa. Jadi semua yang unjuk prestasi di tahap 2 itu bisa punya kesempatan di antara 4 kategori ini. Tentunya setelah melalui berbagai tes. Betul sekali. Jalur kedua. Jalur kedua adalah jalur leadership. Nah, ini yang kayaknya perlu banyak yang tahu ya Cakramania, apalagi yang aktif di organisasi. Banyak mungkin kampus yang buka juga untuk yang leadership ya, tapi hanya untuk ketua OSIS. Tapi kalau di kita ada wakilnya, jadi ketua dan wakil. Bisa, sangat bisa. Ketua dan wakil, dan tidak hanya OSIS. Kita bisa MPK, PMR, Pramuka. Jadi OSIS, MPK, PMR, Pramuka, dan bahkan Cakramania, kalau kalian paskibraka ya, minimal perwakilan atau pengurus tingkat kota juga bisa daftar di jalur leadership. Oh, nice. Gitu. Ya. Jadi sangat banyak nih peluangnya nih di jalur kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, yaitu jalur skor UTBK. Bagi semua Cakramania yang sudah ikut SNBT tahun ini, 2025 dan nggak lolos, bisa langsung daftar aja. Cukup masukkan nomor pendaftaran, nggak usah tahu skornya, nggak apa-apa. Karena pendaftarannya udah dibuka ya sejak kemarin. Kemudian kalau misalnya sampai dengan pengumuman belum tahu skornya pun, itu bisa daftar di jalur skor UTBK. Karena itu otomatis akan terrecord, kemudian terambil langsung istilahnya langsung ditarik langsung dari sistemnya dari pusat. Jadi tidak tahu skornya pun bisa daftar.
Nanti yang nggak lolos itu nanti akan daftar di situ ya. Nanti akan diurut lagi tuh daya tampungnya, di ranking lagi per program studi. Daya tampungnya 50, nanti 50 yang daftar di situ akan diurut skornya dari skor yang sudah dites sebelumnya. Jadi nggak perlu tes lagi. Tapi berarti itu masih tetap harus daftar dulu ya? Betul, tetap bisa daftar. Langsung otomatis nggak gitu. bisa, harus tetap daftar aja. Barangkali tetap harus daftar. Betul, berarti. Daftarnya ya tetap di laman seleksi kita, seleksi.um.ac.id. Nanti ditulis di sini. Jalur keempat. Jalur keempat. Jalur keempat adalah jalur tes masuk berbasis komputer, singkatannya TMBK. Jalur keempat ini, yang TMBK itu tes lagi semacam SNBT, jadi skolastik ya. Jadi bagaimana literasinya, numerik dan seterusnya. Itu tes itu biasanya kalau kita mau ke kampus A gitu ya, tesnya kan ke kampus langsung gitu ya. Nah khusus nih kita di TMBK itu spesialnya ada 2 spesial nih jalur TMBK. Spesialnya apa? Yang pertama, jalur TMBK itu tanpa batas usia. Ini spesial yang pertama. Jadi kalau Cakramania nih bukan fresh graduate atau bukan lulusan 3 tahun terakhir. Kan biasanya syarat-syaratnya lulusan 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, khusus TMBK itu tanpa batas usia, mau lulusan tahun 90-an, 80-an, 2000 something bisa. Jadi bisa daftar di TMBK. Spesial yang kedua, tesnya tidak harus ke UM. Lalu? Bisa di 5 kota lainnya. Tahun ini. Tahun ini kita ada tes di 5 kota lainnya, ada di Medan, Jakarta, Jogja, Balikpapan, dan Lombok. Jadi bisa banget nih, yang Sumatera bisa tes di Medan, atau kalau Sumatera Selatan yang bagian bawah bisa dekat dengan Jakarta ya, bisa tes di Jakarta. Atau tengah gitu ya, Jawa Tengah itu bisa tes di Jogja, Lombok di bagian timur ya, sama Kalimantan di Balikpapan. Kita jadi, sudah terbagi. Kayak ada tilok-tiloknya. Betul, gitu ya. Tilok kita tidak hanya di UM. Tilok itu titik lokasi ya. Titik lokasinya tidak hanya di UM, tapi bisa di 5 kota tadi. Itu jalur yang keempat. Nah, jalur yang kelima ya. Jalur yang kelima itu adalah jalur kemitraan. Kemitraan ini kita kemitraan di kita itu unik gitu ya. Uniknya kenapa? Jadi biasanya kalau kemitraan kan institusi ya. Misalnya perusahaan, lembaga atau pemerintah daerah gitu ya, yayasan dan lain sebagainya. Itu kan ya. Jadi harus mitranya adalah sebuah lembaga, kemudian menyekolahkan berapa anak, berapa siswa gitu ya. Nanti menggunakan anggaran dari lembaga, Pemda gitu ya, atau perusahaan ke Universitas Negeri Malang yang sudah melakukan MOU. Iya. Nah, kalau di kita tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Jadi ada kemitraan institusi memang. Tapi kemitraan yang kedua itu kita buka dengan masyarakat luas. Orang tua bisa jadi mitra. Bagaimana itu mengkategorikan orang tua sebagai mitra? Intinya kemitraan kan jaminan pembiayaan. Iya, betul, kan harus ada jaminan pembiayaan. Jadi lembaga menjamin biaya si siswa yang disekolahkan, bener ya? Betul. Nah, jalur reguler lain juga ada jaminan pembiayaan dong. Kan orang tua yang bayar UKT, bayar IP gitu ya, bener nggak? Nah, tapi di kemitraan jaminan pembiayaannya itu ada 2 skema. Yang adalah? Nah, pertama, skema International Outbound Student Mobility. Jadi, siswa yang daftar di jalur kemitraan yang Outbound International Student Mobility ini, itu kalau lulus, nanti orang tuanya akan membayar IP, bayar UKT, dan bayar jaminan pembiayaan untuk berangkat ke luar negeri. Jadi dia wajib 1 kali akan ke luar negeri selama kuliah di UM. Jaminan pembiayaan ini, ya tahun ini senilai 25 juta. Jadi tinggal dihitung aja IP-nya berapa, tambah UKT, tambah jaminan pembiayaan 25 juta. Ingat ya, 25 juta itu bukan untuk UM. Tapi 25 juta itu nanti akan digunakan oleh si siswa ini, kalau sudah jadi mahasiswa, entah itu semester 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Kalau ada program dari program studi atau fakultas, dia akan ke luar negeri.
dengan menggunakan dana ini. Oke, berarti mereka tidak perlu membayar lagi atau mengeluarkan Betul. ekstra lagi gitu. Jadi ya? kalau misalnya sudah waktunya berangkat nih, ada program ke negara X gitu ya, nggak ada istilahnya saya belum ada biayanya, nggak bisa. Sudah ada jaminannya gitu. Jadi itu skema yang pertama. Jadi hanya semacam deposit ya. Jadi orang tua menjamin dalam bentuk deposit, nanti ketika anaknya akan berangkat akan bisa menggunakan dana itu. Dan itu pasti berangkat kan ya? Pasti, wajib 1 kali pokoknya harus ke luar negeri. Itu skema yang pertama. Yang kedua, anak saya nggak mau ke luar negeri nih. Ada yang kayak gitu tuh. Anak saya takut bahasa Inggris ya. Saya nggak mau ke luar negeri nih, gitu ya. Tapi saya mau kemitraan. Saya mau bermitra dengan UM gitu. Nah, ada kemitraan yang jaminan pembiayaan skema yang kedua, yaitu mitra asuh. Ini jalurnya udah jalur langit ya. Jalur langit. Bagaimana itu? Jalur langit itu kenapa kita sebutnya akhirnya jalur langit gitu ya? Karena kalau siswa daftar jalur kemitraan mitra asuh lolos, orang tuanya akan membayar IP anaknya, ya, UKT anaknya untuk semester 1 gitu ya, dan nanti akan langsung membayar juga UKT 8 semester dari satu orang mahasiswa yang sudah lulus di UM, tapi dia berhenti tidak melanjutkan karena biayanya tidak ada atau ada keterbatasan finansial. Nah, jadi bayangkan, makanya ini jalur langit. Jadi kalau misalnya dia orang tuanya bayar 8 semester full gini ya, untuk anaknya itu kan, kalau misalnya dia rajin, kemudian lulus sukses gitu ya, lulus dengan predikat terbaik, kemudian mendapat pekerjaan yang layak, kemudian bisa mengubah kehidupan keluarganya, lingkungan, bangsa dan negara. Waduh, ini saya merinding aja nih. Selalu merinding. Jadi orang tuanya akhirnya kan selain anaknya sudah berkuliah di UM juga mendapatkan kesempatan untuk kuliah di PTN ya, di Universitas Negeri Malang, juga membiayai satu orang yang mahasiswa tidak mampu, itu juga jadi ladang amalnya pahalanya, amal jariah gitu. Nah, kita sebutnya jalur langit. Betul. Gitu. Dan itu nanti berarti yang akan dibiayai itu nanti ditentukan oleh UM atau? Kita yang menentukan. Jadi bukan orang tuanya itu akan menentukan, oh ponakan saya atau tetangga saya. Enggak. Karena kita di UM, syaratnya adalah dia sudah lulus di UM. Jadi dia harus lulus di UM. Jadi bukan siswa yang baru akan didaftarkan gitu, enggak. Tapi sudah lulus di UM, kemudian entah di jalur mana yang dia sebenarnya sudah registrasi tapi tidak lanjut membayar UKT. Kemudian kita kan kalau di UM itu kita selalu broadcast ya. Kita konfirmasi, ayo waktu pembayaran berakhir sampai tanggal sekian. Nah, ternyata ada feedback dari yang bersangkutan, dia tidak melanjutkan karena tidak ada biaya. Nah, itu akan kita lihat datanya tuh. Datanya kalau dia memang benar-benar sangat membutuhkan, maka itu yang akan kita layakkan untuk mendapatkan mitra asuhnya. Berarti itu intinya calon mahasiswa yang sudah terdaftar di database UM gitu ya? Betul, sudah benar-benar sudah lulus menjadi mahasiswa UM. Tapi itu boleh nggak kalau misalnya ada mahasiswa yang entah karena kendala ekonomi atau apa, dia terpaksa harus berhenti di semester kedua gitu. Itu kira-kira bisa mendapatkan itu nggak? Kalau siswa yang berhenti di semester kedua, itu nanti ada beasiswa-beasiswa lainnya. Oh gitu. Karena kalau mitra asuh, ini orang tuanya sudah langsung bayar 8 semester. Oh, berarti memang dari semester 1 Betul, sampai dari semester 1 dan semester 8. Kalau jadi benar-benar kita itu mencegah adanya siswa yang tidak lanjut. Bukan putus studi ya, tapi tidak lanjut kuliah, melanjutkan untuk masa depannya yang lebih baik gitu ya, hanya gara-gara finansial. Gitu. Tapi kalau misalnya lulusnya 7 semester gitu, yang 1 semester? Yang 1 semester nanti kita akan sampaikan kepada orang tua mitra asuh dan kita bisa refund kan. Betul. Keren. Tadi jalur ke 5 sudah lengkap dari jalur prestasi, leadership, skor UTBK, TMBK, sampai kemitraan sudah lengkap. Jadi tinggal Cakramani aja memilih nih mana ya jalur yang pas gitu, kuliah di UM. Tapi gimana dengan jalur-jalur yang lain? Yang mana yang dia timeline-nya masih panjang, terus yang mana yang harus segera dipersiapkan gitu? Semua segera harus dipersiapkan dan harus didaftarkan saat ini juga. Kenapa? Karena skor UTBK contohnya ya, pengumuman tanggal 28 Mei ya, 28 Mei. Nah, begitu diumumkan tidak lolos gitu, nanti
untuk skor UTBK yang gelombang 1 akan langsung tutup di tanggal 3 Juni. Oke. Nah, itu jadi harus segera nih, langsung begitu tidak lolos, daftar aja langsung jalur skor UTBK gitu. Untuk yang jalur TMBK yang di 5 kota lainnya ya di luar UM itu pendaftarannya akan tutup di 8 Juni. 8 Juni. Oh, masih karena ada. pelaksanaannya tanggal 12-13 Juni. Serentak ya itu? Serentak 5 kota sekaligus. Oke. Nah, untuk yang tesnya di Universitas Negeri Malang, itu nanti penutupan pendaftarannya di tanggal 12 Juni. Dan tesnya di tanggal 17-18 Juni. Jadi benar-benar ini udah sangat mepet gitu ya. Jadi harus segera putuskan langsung daftar. Tapi ada satu hal juga nih. Kalau memang mau mau pengen banget kuliah di UM ya, kalau memang punya banyak rezeki, langsung aja daftar semua jalur. Oh, bisa gitu? Bisa. Jadi nanti mana yang diterima lewat jalur mana gitu? Kalau misalnya udah diterima ternyata di jalur satunya yang sudah pengumuman duluan gitu ya, ya sudah nggak usah dilanjutkan lagi jalur yang lainnya. Yang penting sudah teramankan pendaftaran. Daripada nanti lupa ya, betul. Ditunda-tunda kemudian lupa. Jadi nggak terbatas satu calon mahasiswa cuman berhak mendaftar satu skema gitu ya. Jadi dia bisa daftar ke 5 jalurnya. Betul. Selain yang reguler. Oh iya, IUP yang internasional. Kelas internasional. Jadi Cakramannya harus tahu nih, UM punya IUP di beberapa program studi. Bisa dicek program studinya di website kita ya, seleksi.um.ac.id. Di dalamnya ada pilihan kelas internasional. Nah, langsung aja klik, semua datanya di situ. Prodi A kerjasamanya dengan mitra universitas di luar negerinya siapa saja, programnya apa saja, ada yang double degree, ada yang joint degree dan seterusnya ya. Ada, saya contohkan aja misalnya pendidikan bahasa Mandarin misalnya. Itu nanti 2 tahun skemanya udah ada di website gitu ya. Skemanya 2+2 ya. 2 tahun di UM, 2 tahunnya di Cina ya. Nanti dapat 2 gelar, 2 ijazah gitu ya dari Cina dan di UM. Ini sangat menarik banget. Sekarang pendaftaran untuk IUP di batch 2-nya sudah dibuka. Jadi batch 1-nya sudah selesai. Nah, batch 2-nya ini sekarang lagi pembukaan dan nanti akan ditutup di bulan Juli. Jangan sampai nanti telat. Kebanyakan orang itu telat masalahnya. Iya betul, karena mungkin saking banyaknya tanggal-tanggal penting. Betul. Jadi kelewat. Langsung aja udah mantapkan hati, langsung Universitas Negeri Malang UM. Fix, langsung seleksi.um.ac.id dibuka, mau jalur mana saja daftar, kalau bisa daftar semuanya, jangan daftar semuanya aja. Udah selesai kan? Selesai hidup ini. Selesai hidup ini ya. Langsung daftar ke UM, lolos ke UM, kuliah di UM, raih masa depan yang lebih baik. Itu tadi. Kenapa harus memantapkan hati ke UM? Emang di UM ada apa sih? Nggak usah terlalu banyak panjang lebar, bla 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 dan seterusnya. Udah, kalau pengen buktinya daftar aja dulu, rasain langsung. Daripada nanti saya janjiin macam-macam ya. Mending daftar aja langsung. Intinya adalah lihat reputasinya. Bagaimana, mau reputasi universitas maupun program studi, lihat bagaimana perlakuan universitasnya setelah kalian jadi mahasiswa. Caranya gimana? Tanya ke kakak-kakak tingkat. Ketika kalian berprestasi, apa reward yang didapatkan? Apakah universitas mensupport dan seterusnya? Itu tanya. Semua universitas itu pasti beda kebijakannya. Kalau kalian mau mantap di UM, mau pengen ngerasain gimana, ya udah daftar ke UM, lolos ke UM, kuliah, rasakan bedanya. Memang cara yang paling baik untuk mencari tahu itu adalah dengan mengalami sendiri. Betul. Daripada nanti kata orang ya. Kata orang, bener. Sepakat. Cara tahu gitu. Kenapa sih harus kuliah di UM? Ya udah rasain dulu aja. Gitu, makanya daftar ke aja. UM. Betul. Gitu. Lalu apakah ada apa ya? Kan itu tadi skemanya banyak banget nih ya Kak ya. Ada 5 skema gitu. 5 jalur ya. 5 jalur ya. Jadi ada 5 jalur gitu. Apakah ada nggak sih jalur apa ya? Salah satu atau salah 2 jalur gitu yang dia peminatnya paling banyak gitu. Ada nggak?
Biasanya paling banyak di Betul. jalur mana? Kalau yang prestasi itu kan memang dia segmented ya. Jadi hanya yang punya prestasi aja sertifikat kejuaraan atau yang mahir dalam bahasa Inggris ya. Prestasi unggul dalam bahasa Inggris. Leadership juga segitu, hanya ketua, wakil ketua, OSIS dan seterusnya. Nah, yang skor UTBK, kemudian TMBK itu kan untuk umum sama kemitraan gitu ya. Nah, untuk umum, tapi yang paling banyak pendaftarnya pasti di 2 jalur ini, skor UTBK dan TMBK. Dan daya tampungnya juga paling banyak. Karena kemitraan juga sama. Kalau mampu untuk menjamin pembiayaan, baru bisa daftar ya. Tapi kalau enggak kan ya akhirnya milih 2 jalur ini, skor UTBK dan TMBK. Berarti skor UTBK sama TMBK itu yang pagunya paling banyak. Betul. Peminatnya paling maksudnya banyak. Yang daftar di lewat jalur itu paling banyak. Berarti ini ya, keketatan seleksinya juga yang paling ketat secara tidak langsung. Jadi persaingannya juga yang paling ketat juga. Kalau jalur kemitraan daya tampungnya memang sedikit, tapi juga pendaftarnya kan cukup sedikit karena tidak semua mampu atau sanggup untuk menjadi mitra yang menjamin pembiayaan. Ya. Betul. Nah, jadi kalau misalnya memang pengen ini spill aja ya. Kalau pengen yakin banget saya pengen banget ke UM, udah daftar di kemitraan aja. Oh, itu ini spillnya ya. Spillnya ini apa namanya, trailer ya? Bukan trailer, apa nih? Bocoran. Bocoran. Ini contekan nih kalau misalnya pengen banget ke UM, terus masih bingung kira-kira dari jalur itu yang peluang untuk diterimanya banyak yang mana ya? Itu tadi berarti jalur lewat jalur kemitraan. Saya nggak ngulang lagi deh. Spillnya 1 kali. Jadi nanti cari aja detik keberapa gitu. Menit keberapa. Kalau mau kasih tips and trick ke adik-adik calon mahasiswa UM ya. Ingat ya, calon mahasiswa UM ini. Mungkin ada ini nggak? Ada ya sepatah 2 patah kata mungkin gitu. Singkat aja sebenarnya ya. UM daya tampungnya 12.616 nih. Banyak ya. Bandingkan aja dengan misalnya PTN-PTN lain. Kalau memang peluangnya tinggi nih untuk masuk ke UM, ya sudah, nggak usah banyak mikir ya. A, I, U, E, O-nya nggak usah terlalu banyak, langsung aja akses seleksi.um.ac.id dan Instagramnya ya, simaba_UM dan Instagram ofisialnya Universitas Negeri Malang. Udah itu aja, langsung daftar, langsung ambil tiket masuknya di jalur manapun yang kalian cocok gitu ya, cocok dan bisa gitu ya, eligible namanya. Nah, langsung kemudian barengi doa dengan orang tua gitu kan, itu juga penting ya. Penting banget. Jangan lupa selain doa dari orang tua, restu ya, juga sering-sering berdoa kepada Tuhan supaya doanya dikabulkan, kuliahnya akan benar-benar menjadi mahasiswa Universitas Negeri Malang. Jadi gitu ya Cakramania, penjelasan dari Kak Rizky tentang seleksi Mandiri UM tahun 2025 yang sekarang sedang dibuka dan deadline-nya udah mepet banget ini. Mepet banget. Jadi seperti kata Kak Rizky tadi, jangan kebanyakan mikir, jangan kebanyakan A, I, U, E, O. Biasanya kan kalau kita kebanyakan mikir, malah ya itu tadi ya kelewat, kelewat. Karena kita di prosesnya itu kebanyakan mikir. Betul. Gitu. Dan semoga kita bisa ketemu ya nanti di UM bersama Kak Rizky dan saya. Dan kalau misalnya kalian sudah menonton podcast ini, jangan lupa like dan subscribe channel Cakraloka. Karena kami akan memberikan update-update info-info menarik tentang UM tentunya. Seperti contohnya tadi ya, tentang jalur masuk, jalur mandiri. Nanti akan ada banyak sekali info-info menarik tentang UM yang bisa kami bagikan gitu. Demikian episode Cakraloka hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam Cakrawala, UM the only one.